balik lagi di channel YouTube saya Gita, mahasiswi dari STIAB Jinara Kita Bandar Lampung, jurusan Pendidikan Agama Buddha. Di sini saya akan membuat video media pembelajaran yaitu tentang 7 minggu pasca penerangan sempurna Buddha Gautama. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah TIK, Teknologi Informatika dan Komunikasi, dengan dosen pengampu Bapak Susanto MPD dan Bante Suryanadi. Yuk simak video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang 7 minggu pasca penerangan sempurna Buddha Gautama. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membacakan parita Namakaragata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik adik-adik, kita langsung saja memulai pelajaran pada pagi hari ini. Di sini Samaneri akan menjelaskan kepada adik-adik tentang 7 minggu pasca penerangan sempurna Buddha Gautama. Sebelum Bodhisattva mencapai penerangan sempurna, Bodhisattva duduk di bawah pohon Ajapala, dekat dengan pohon Bodhi. Seorang wanita dermawan bernama Sujata mempersembahkan semangkuk bubur susu. Makanan tersebut beliau makan. Setelah beliau mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, beliau berpuasa selama 7 minggu. Beliau melewatkan waktunya dalam ketenangan di bawah pohon Bodhi dan berada dalam perenungan yang mendalam. Minggu pertama itu peristiwa 1 minggu duduk di atas singgasana Aparajita yang disebut dengan Palanka Sataha, dan Buddha mengamati kebahagiaan, kebebasan dengan merenungi bekerjanya hukum sebab akibat yang saling bergantungan atau Paticca Samuppada, mata rantai 12 faktor yang menjelaskan tentang fenomena penderitaan manusia dalam samsara atau tumimbal kelahiran. Nah, peristiwa pada minggu pertama ini yang dikenal sebagai Palanka Sataha karena Buddha Gautama tetap duduk di tahta yang tak terkalahkan di kaki pohon Bodhi selama 7 hari. Setelah merenungkan Paticca Samuppada selama 3 malam itu, pada malam pertama Buddha mengucapkan seruan gembira atau udana. Pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, beliau tetap duduk di atas singgasana Aparajita menikmati kebahagiaan menjadi arahat. Baik, kita lanjut. Nah, di sini Paticca Samuppada. Di dalam Paticca Samuppada dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, karena kegelapan batin atau awija, muncullah bentuk-bentuk karma batin atau sankara. Yang kedua, karena bentuk-bentuk karma, muncullah kesadaran atau winyana. Yang ketiga, karena kesadaran muncullah batin dan bentuk, nama rupa. Yang keempat, karena batin dan bentuk atau nama rupa, muncullah 6 landasan indera atau salayatana. Yang kelima, karena 6 landasan indera, muncullah kontak atau pasa. Yang keenam, karena kontak muncullah perasaan atau wedana. Yang ketujuh, karena perasaan muncullah nafsu keinginan atau tanha. Yang kedelapan, karena nafsu keinginan muncullah kemelekatan upadana. Yang kesembilan, karena kemelekatan muncullah kelangsungan hidup atau bawa. Yang ke-10, karena kelangsungan hidup muncullah kelahiran jati. Yang ke-11, karena kelahiran muncullah penuaan dan kematian jara marana.
12. Karena penuaan dan kematian muncullah kesedihan atau soka, ratapan atau paridewa, penderitaan atau duka, duka cita atau dumanasa, dan keputusan atau upayasa. Jadi kita lanjut adik-adik. Minggu kedua. Setelah minggu kedua Buddha mencapai penerangan sempurna, di mana Buddha menatap dalam pada pohon Bodhi sebagai tanda terima kasihnya. Buddha berdiri dan memandangi pohon tanpa berkedip selama 1 minggu. Peristiwa ini disebut animisa, dan tempat Buddha Gotama berdiri disebut Cetya Animisa. Sikap mulia Buddha Gotama ini seyogianya diteladani oleh umat Buddha dengan menghormati pohon Bodhi yang pertama dan juga pohon-pohon turunannya sampai saat ini. Baik, kita lanjut. Minggu ketiga. Pada minggu ketiga, beliau masih berdiam di dekat pohon Bodhi dengan mata batin yang tajam. Buddha mengetahui adanya makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang beliau capai. Nah, jadi adik-adik, cara yang dilakukan Buddha untuk menghilangkan keraguan-raguan makhluk dewa ini yaitu dengan kekuatan pikirannya. Beliau menciptakan jembatan permata. Selama seminggu, beliau berjalan bolak-balik di atas jembatan permata yang beliau ciptakan sendiri. Melihat hal itu, para dewa mempercayai dan mengagumi pencapaian penerangan sempurna yang beliau capai. Minggu ketiga ini dikenal sebagai Cangkama Sataha. Lanjut. Pada minggu keempat, Buddha berdiam di kamar permata yang diciptakannya. Beliau merenungkan kesulitan-kesulitan manusia dalam mempelajari dan menyelami ajaran tertinggi yang disebut Abhidhamma. Nah, di sana beliau merenungkan Abhidhamma, yaitu kumpulan ajaran khusus. Kumpulan ajaran ini terdiri dari 7 risalah, yaitu Dhammasangani, Vibhanga, Datukata, Punggalapanati, Katawatu, Yamaka, dan Patana. Ketika beliau menyelidiki ke-6 risalah pertama, tubuhnya tidak memancarkan cahaya. Namun ketika beliau sampai pada perenungan Patana, kemahatauannya akhirnya menunjukkan kilauan yang luar biasa. Kemahatauannya benar-benar tampak sepenuhnya melalui risalah agung dan aura yang terpancar dari tubuhnya dalam 6 sinar. 6 sinar tersebut adalah biru, kuning, emas, merah, putih, jingga, dan warna campuran dari 5 sinar tersebut. Masing-masing warna tersebut mewakili sifat mulia Buddha Gautama. Biru melambangkan keyakinan, kuning emas melambangkan keluhuran, merah melambangkan kebijaksanaan, putih melambangkan kemurnian, jingga melambangkan tiada nafsu, sedangkan warna kilau campuran melambangkan kombinasi dari semua sifat mulia ini. Minggu keempat ini yang diisi dengan perenungan terhadap Abhidhamma ini yang dikenal sebagai Ratanagara Sataha. Minggu kelima. Pada minggu kelima, beliau masih berdiam di bawah pohon Ajapala yang tumbuh di sekitar pohon Bodhi sambil meresapi kebahagiaan kebebasan yang beliau rasakan atau Vimutti Sukha selama 7 hari. Nah, ketika beliau sadar dari kondisi samadinya, seorang pertapa yang sombong menghampiri beliau tanpa menunjukkan rasa hormat, dan dia bertanya, dalam hal apa seorang menjadi Brahmana dan kondisi-kondisi apa yang membuat seorang menjadi Brahmana? Sang Buddha menjawab, seseorang dapat disebut sebagai Brahmana kalau Brahmana itu sudah membuang kejahatan, tidak memiliki sifat congkak, bebas dari kekotoran batin, mampu menguasai diri dan mampu mengukur diri sendiri. Seseorang layak disebut Brahmana kalau dia benar-benar memiliki pengetahuan dan sudah menjalani kehidupan suci dengan benar. Pada minggu kelima ini, banyak godaan yang dihadapi Buddha melalui
putra putri cantik dari berbagai kejelmaan dari Mara Tanha, yaitu Tanha, Arati, dan Raga. Akan tetapi semua usaha itu sia-sia dan tidak menggoyahkan keteguhan batin Buddha. Mereka menampakkan diri sebagai 3 orang gadis yang elok dan menggiurkan, yang dengan berbagai macam tarian yang erotis, diiringi nyanyian yang merdu dan bisikan yang memabukkan, yang berusaha untuk merayu dan menarik perhatian Buddha Gautama. Tetapi semua itu tidak dapat menggoyahkan batin Buddha, sehingga akhirnya mereka pergi meninggalkan Buddha Gautama. Pada minggu kelima ini yang biasa dikenal dengan sebagai Ajapala Sataha. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada minggu ke-6, Buddha berpindah tempat dari pohon Ajapala menuju ke pohon Mucalinda. Beliau tetap menikmati sambil meresapi kebahagiaan, kebebasan yang beliau peroleh. Pada minggu ke-6 ini, selama beberapa hari datang prahara menimpa beliau, melalui turunnya hujan lebat dan angin dingin menusuk tulang. Mengetahui hal itu, Mucalinda, sang raja naga yang perkasa, keluar dari kediamannya. Ia membelitkan badannya 7 kali memutari tubuh Buddha Gautama dan kepalanya memayungi Buddha Gautama dengan berpikir, semoga yang mulia tidak dirundungi dingin, supaya jangan sampai terkena air hujan dan jangan diganggu lalat, nyamuk, angin, terik matahari, dan binatang merayap. Pohon Mucalinda melindungi tubuh Buddha dengan daunnya yang sedemikian rimbun sehingga tidak ada satu titik air maupun angin mampu menembus ke tubuh Buddha. Pohon Mucalinda ini merupakan penjelmaan seorang dewa yang menyamar. Akhirnya, setelah keadaan alam menjadi normal lagi, dewa ini kembali sebagai seorang pemuda yang lalu menghampiri dan berdiri dengan sikap hormat, melungkupkan 2 tangan di depan dada di hadapan Buddha. Minggu ke-6 ini disebut dengan Mucalinda Sataha. Baik, kita lanjut. Minggu ke-7, Buddha berpindah dari bawah pohon Mucalinda menuju pohon Rajayatana. Di bawah pohon Rajayatana, Buddha duduk bersila di tepi sungai Neranjara untuk menikmati kebahagiaan arahat. Pada saat fajar menyingsing, Buddha mengucapkan lagu pujian sebagai berikut. Melalui banyak kelahiran dalam kehidupan, aku mengembara mencari, tetapi tidak menemukan membuat rumah ini. Menyedihkan menjalani kelahiran yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, engkau telah terlihat. Engkau tidak akan membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah rusak. Tiang belandarmu telah hancur. Pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi, mencapai akhir dari nafsu keingin. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Samaneri akhiri, nama sangat budaya, nah budaya.